Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sisi kehidupan ini banyak hal-hal yang harus kita temui. Dan tentu kadang kita jeda di dalam kehidupan, tetapi kadang kita mengalir dalam kehidupan. Banyak makna yang diambil dalam kehidupan. Satu kata yang sering kita permenungkan adalah gundah. Ada yang mengatakan gundah, ada yang mengatakan gelisah. Kenapa sih orang gundah dan kenapa sih orang gelisah? Ketika seseorang gundah tentu ada sebab dan musababnya. Ada yang gelisah tentu ada sebab musababnya. Ada yang mengatakan sedang bingung. Situasi gundah adalah orang yang sedang resah, lagi bingung kenapa bisa terjadi, hatinya sedang hampa, kurang energi, kebahagiaan. Maka bisa dikatakan dia sedang hampa. Seperti ruang tanpa udara. Maka hampa menjadi kadangkala menjadi sesak, menjadi sedih. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa bagaimana kesunyian, bagaimana kehampaan ini untuk menjadikan diri kita bisa dan berpotensi kontemplasi, yaitu mengenalkan diri, mencari hakikat diri, mencari siapa pemilik diri, kemana diri ini akan berjalan menyusuri dunia, melewati kampung, melewati kota, bertahun-tahun, hingga titik kulminasi adalah maut atau ajal datang. Hampa seperti udara yang hanya menyentuh ruangan tetapi tidak terlihat, tidak nampak, mengisi tetapi tidak mengerti bentuknya, abstrak. Hampa adalah kosongan, pikiran yang kosong, pikiran yang tanpa warna, tanpa makna. Dan hampa ini menjadikan seseorang benar-benar beku, diam, seperti terpatri oleh waktu. Dia tidak melakukan aktivitas, dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Dia diam, menikmati ritme dan irama kehidupan, menikmati alam, menikmati dedaunan, mendengarkan kokok ayam di pagi hari, dan mensyukuri nikmat Allah yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Pertanyaannya sederhana, apakah hampa diperlukan sih? Kenapa seseorang harus hampa, kosong, kebingungan, dan kemudian tanpa ada pembicaraan, tanpa ada perkataan, tanpa ada perilaku? Orang tersebut benar-benar posisinya hampa. Ya, orang tersebut posisinya adalah tanpa aktivitas, tanpa pergerakan, tanpa pembicaraan. Jadi dia lebih asik pada diri sendiri, asik pada memorinya. Tetapi perlu diketahui bahwa kalau hampa ini berkelanjutan, berkontemplasi berkelanjutan, sampai terjadi penyesalan dan sedih, bisa memunculkan depresi. Ya, depresi, stres. Tetapi kalau hampa sesaat ini untuk kontemplasi, untuk wirid, untuk zikir, maka hampa tersebut menjadi terapi yang khusus agar diri ini senantiasa dalam pembersihan. Jadi hampa diartikan, diberi makna untuk pembersihan pikiran dari simpang siurnya pemikiran, dari carut marutnya pemikiran, dari
berantakannya pemikiran, dari kacau balunya pemikiran. Itu yang terjadi. Maka saya katakan hampa itu benar-benar menyelaraskan antara ruh, jiwa, dan pikir. Kami ulang, antara ruh, jiwa, dan pikir. Maka seseorang ketika memasuki fase hampa, maka dia lebih banyak menyendiri. Mereka lebih banyak muhasabah. Mereka lebih banyak merenungkan kehidupan, arti-arti kehidupan. Dicermati arti hujan yang dingin turun dari langit, yang mengikuti perjalanan berapa ribuan kilo. Itu direnungkan, itu dipikirkan. Kemudian melihat batu keras yang ada di pojok lahan, dicermati keras, dia berpikir berapa puluh tahun batu tersebut ya dimasak oleh gunung berapi di perut bumi, kemudian keluar menjadi keras dan bebatuan. Prosesnya berapa tahun? Maka di fase hampa tersebut dicermati dan dinikmati. Kemudian mencermati ayam-ayam. Dia berpikir, dulu asalnya dari telur kecil. Kemudian pecah cangkangnya ketika induknya bertapa hampir sekian hari, sekian minggu. Kemudian keluar menjadi anak ayam yang kecil, yang piik-piik gitu. Tetapi akhirnya tumbuh oleh dewasa, oleh waktu. Mereka menjalankan sunatullah kehidupan, mencari makan, mengkorek-korek makanan, dan menanti belas kasih katul dan beras yang diberikan dari majikannya. Tetapi secara sunatullah saya katakan ayam tersebut menjadi fakta-fakta kehidupan, fakta-fakta sejarah di fase kosong atau di fase hampa. Maka ayam ini menjadi cerita yang indah. Kehidupan ayam menjadi cerita yang syahdu, membuat kita tafakur fidin, membuat kita merenungkan udkurullah dzikran katsira. Ya, maka innalladzina amanu tatma'inul qulubuhum ala bidzikrillah. Itu yang sedang terjadi. Sebagian di antara kita orang-orang yang beriman mengingat Allah dengan zikir. Ya. Itu yang sedang terjadi dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Langit masih ada mendung putih karena ini sudah mulai musim hujan. Mendung putih dikumpulkan dan suatu saat akan mencair menjadi air hujan yang sangat indah. Itulah kehidupan sejatinya kawanku, mencoba berkontemplasi di dunia hampa, di dunia jeda, dunia kosong. Jadi hampa diperlukan ketika sesuai dengan porsinya. Jangan berlebihan, tetapi tetap bangkitlah menuju masa depan. Libatkan anakmu, libatkan temanmu, terus membangun peradaban dan kehidupan. Maka bukan sebuah penyesalan hidup ini, sesuai dengan tonggak-tonggak sejarah, sesuai dengan umur. Ketika remaja kita bermain, ketika dewasa mencari maisah, mencari uang, ketika tua diam dengan zikir, dengan wirid, dan melakukan aktivitas apapun menuju potensi untuk zikir. Ingat Gusti. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Terima kasih atensinya. Jangan pernah lepas dari permenungan. Semoga kita menjadi ahli-ahli zikir, ahli-ahli pikir. Kita juga gabungkan antara zikir dan pikir. Zikir adalah ingat Allah, pikir adalah tadabbur alam. Semoga kita dalam permenungan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.